Tolong dicek yang di Facebook, Instagram, Zoom bagaimana suaranya. Penterjemah Raul nggak mau di situ. Siapa? Pindah. Ya, pindah depan sini nggak apa-apa. Raul, oh ke situ. Oh ya udah dekat situ. Baik. Yang Bapak itu mau di depan aja lebih enak. Bisa. Selamat malam semua. Kayak nggak semangat begitu. Yang di Indonesia soalnya selamat pagi ya, mereka ikut hadir juga. Bagaimana suaranya? Saya nulis bagus. Baik. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara semuanya. Amin. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar, saudara. Percaya nggak bahwa hidup kita ini tidak sendiri? Tapi tunggu dulu, bukan karena ada Tuhan Yesus. Bukan itu yang kita mau pelajari. Saya ulangi. Hidup ini tidak sendiri. Betul? Bukan hanya karena ada Tuhan Yesus. Saya beri contoh begini. Suami pasti ada istrinya. Jadi nggak sendiri, bukan? Ada siapa di situ? Ayo masuk. Ya, Bambang sama Jerry. Betul nggak? Istri ada suaminya. Bukan itu yang kita mau pelajari. Orang muda punya pacar. Hidupnya pun nggak sendiri karena ada pacarnya. Papa mama punya anak-anak. Anak-anak ada papa mamanya. Bukan itu yang kita mau pelajari. Tahu nggak? Ada satu lagi yang selalu, ayo duduk depan sana, yang selalu ikut kita. Ya, ayo mikir. Hari ini kita mikir. Siapa itu? Roh Kudus, bukan rohani itu. Aduh jangan, bukan Lucifer. Bukan Andreas, bukan Lucifer. Saudara seiman, bukan. Oke, supaya cepat. Si aku. Betul nggak, saudara? Loh iya atau tidak, saya tanya. Aku. Ini yang paling berbahaya dalam hidup kita. Betul? Ego. Ini yang paling jahat. Setuju saya ngomong ini? Ngeri. Aku. Tuhan pun kalah. Betul tidak? Tuhan saja kalah dengan aku. Ayo mikir saudara hari ini. Loh ya atau tidak? Nah, binatang, maaf, diren, itu nggak punya aku. Renungkan. Kenapa? Karena binatang tidak punya pilihan dalam hidup. Sejak mereka bisa makan pertama kali, sampai mereka mati, menunya berubah atau sama? Menu makannya. Ayo, berubah atau sama? Sama. Ayo suami-suami kita jujur. Semua suami yang di rumah juga nulis, nanti Terry akan bacakan. Tolong ya suami-suami. Maksimal berapa hari tahan masakan istri yang sama terus? Ayo jujur suami-suami, berapa hari tahan? Ya bro, jawab.
Ayo, Ruth, jawab. Berapa hari? Ayo, para suami jawab. Kalau 2 hari itu keterlaluan. Loh, ayo cepat. Atau kalau suami nggak menjawab, saya tanya istrinya. Ayo, suami saudara marah di hari keberapa kalau saudara masak sama terus? Kalau suami nggak menjawab, saya tanya istrinya, gitu aja sudah. Berapa? Loh, ini bukan soal kasihan, maka itu tanya. Ini Kak, 2 hari. Ya, betul? 2 hari. Ayo, berapa hari? 3, ada jawab 3 hari. Tante sok dulu, oh masih hidup, tahan berapa hari masakan yang sama? Ayo. Yang di rumah, ntar bacain. Ayo, yang di rumah cepat jawab. Nulis itu ya. Maksimal suami-suami tahan makan masakan istri yang sama itu berapa hari? 2 hari. 4 hari. Nah, saya tahan 4 hari, dia masih akan marah. Masaknya sama terus. Loh ya kan? Nah, itu jawabannya. Hei para istri yang dimarahi suami, 2 hari, situ jawab. Nah, hai para istri yang dimarahi suami, kalau suamimu marah, masakannya enggak ganti-ganti, enggak usah ribut. Suruh belanja sendiri, masak sendiri suaminya. Betul ya? Betul. Nah, ini loh bedanya orang dengan mereka. Betul nggak? Siapa mereka tadi? Binatang. Bayangkan kalau binatang kayak kita, repot Tuhan kasih makan mereka. Betul nggak? Nah, jadi binatang itu tidak punya nggak punya ego, maka itu nggak bisa melawan Tuhan. Supaya saudara makin jelas. Antara kita manusia dengan mereka, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Jawab, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia. Binatang tidak bisa berkata tidak, selalu iya. Saudara percaya peperangan yang terjadi di dunia itu karena tadi itu, ego itu. Nggak usah jauh ya, di rumah saja kok. Betul? Menurut firman Tuhan maksimal 3 hari. Kok tahu ayatnya mana itu 3 hari, Filipus? Maksimal 3 hari itu. Loh betul nggak saudara? Nggak usah bilang perang di dunia, di rumah. Betul, suami istri rajin perang nggak? Ayo. Itu manusia. Maka itu kita tidak pernah sendiri. Ada si ego ini, ada si aku. Siapa yang setuju? Aku ini nuntutnya banyak sekali. Betul atau salah? Betul. Si ego ini tuntutannya banyak sekali. Betul? Siapa setuju? Anjing lebih mudah kita tundukkan. Lu ya atau tidak? Anjing, betul? Kasih sesuatu yang dia suka, dia pasti diam. Tapi manusia, egonya ini susah ditaklukkan. Betul atau salah? Ini loh saudara. Jadi kalau saudara dan saya selalu ingat, kita nggak pernah sendiri, ada si ego ini. Saya tanya lagi, jadi lebih mudah ngontrol, ngatur mereka atau lebih mudah ngontrol si aku di hidup kita?
Binatang lebih mudah dikontrol, lebih mudah diatur daripada kita. Kita lihat ayat pertama, Yakobus 3:16. Yakobus 3 ayat 16. Agung Ilyas sudah diganti belum? Ini yang sudah berapa tahun ganti tahun terus nanti enggak digantilah programnya. Cari yang baru-baru begitu. Baru mana? Ayo aplikasi unduh yang sabda juga bahasa Indonesia bagus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 sebab. Ayo ulang. 1, 2, 3 sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada kekacauan jangan salahkan setan. Salahkan siapa? Ya ada si ego di situ. Bahasa Belandanya ini gampang dimengerti nggak sih? Bisa? Ayo baca 1, 2, 3. One never ends. Self-such. Yes, ya. There is one order and all right. What the pride. Tony pakai vertaler apa? Waar je ruzie en egoïsme Ruzie en egoïs, ya. Egoïsme heersen, vieren, wanorde en allerlei kwaad. Allerlei kwaad. Simpen ayat ini. Pokoknya kalau ada orang bertengkar, orang berkelahi, buat masalah, ada kekacauan, biangnya atau kata biangnya itu, ya penyebabnya itu ada satu yang egois, nuntut yang dia inginkan harus dipenuhi. Mengerikan itu, saudara. Maka itu kita harus hati-hati dengan si ego ini. Masih ingat satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus, ya, yang ditulis di Alkitab, satu-satunya yang menjadi perjuangan Tuhan Yesus sampai keringatnya campur darah. Apa yang dia perjuangkan? Bukan, doa Tuhan Yesus bukan kehendakku yang jadi, tapi bayangkan kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan harus berjuang melawan egonya sendiri. Apalagi model-model kita yang doyan duit begini. Terus pertama sekali. Betul enggak? Saudara, orang yang egonya kuat ditambah doyan duit, itu pinter perang orang itu. Betul ya? Masih lumayan ada ego, tapi kalau nggak doyan duit itu masih lumayan. Kenapa, Sus? Betul tidak? Nah, ini yang kita harus jaga. Coba carikan di Matius 26. Berarti gimana kalau nggak goyang? Yang mana? Yang di Zoom. Ya Zoom. Matius 26. Matius, bukan? Cari. Enggak, yang Tuhan Yesus berdoa itu. Matius 26 ayat berapa? 41 kali. Coba dicari. Atau tak taruh sini aja sudah. 41 ya. Oh, perjagal-jagal bukan. Yang apa bukan kehendakku itu. 39. Oh, 39. Ya, coba. Lihat.
Mana? Matius 26 ya? 26 ayat 39. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ya, cawan itu artinya hukuman. Ya. Tetapi, ini baca, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Like this baker. Jadi begini, zaman Romawi dulu, untuk menyatakan orang ini bebas atau dihukum mati, maka ada orang kasih beker itu, kasih cawan itu untuk diminum. Nah, begitu yang hadir di persidangan tahu orang dikasih cawan itu, oh ini mati. Maka itu Tuhan Yesus menawar, boleh nggak aku nggak dihukum besok? Dia berjuang, dia bergumul, betul. Tapi dia berkata, mana ya? Let the speaker my for by hand don't need like it will mar like I will. Saudara tolong catat ya, kalimat ini kalau keluar dari mulut kita, ya saya ulangi, kata-kata ini kalau keluar dari mulut kita, percayalah setan tidak bisa ganggu dan goda kita. Maka itu menghilangkan godaan setan bukan dengan doa puasa. Melawan godaan si jahat bukan dengan rajin baca Alkitab. Tapi begitu setan tahu saudara dan saya mau menaklukkan si ego dan selalu berkata, aku akan hidup menurut maunya Tuhan, bukan mauku, percayalah setan akan minggir sendiri. Sebab mereka tidak akan bisa ganggu orang yang sudah tidak punya keinginan diri sendiri. Saudara lihat semua agama di dunia selalu ada pelajaran menyiksa diri. Lihat berapa agama, ada yang jalan pakai lutut sekian puluh kilometer. Ada yang berjalan sambil merangkak, pukul-pukul diri, puasa. Tapi itu setan nggak tertarik. Sebab itu cuma yang di luar yang dilihat orang. Tapi hatinya belum tentu nurut. Betul tidak? Maka itu saya ulangi lagi. Begitu setan tahu saudara dan saya berdoa seperti Tuhan Yesus, bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan kemauanku yang aku lakukan dalam hidup, tapi kehendak Bapa. Begitu setan tahu itu ada di hidup kita, percayalah, setan dekat pun tidak bisa. Karena tidak ada landasan atau lapangan seperti pesawat bisa mendarat. Yaitu ego kita ditaklukkan. Jadi bukan dengan doa puasa, bukan dengan rajin baca Alkitab, ikut doa pagi, bukan. Pagi-pagi bangun,
Yang kita perlu lakukan, periksa ego ini. Saya beri contoh. Mana lebih gampang, doa puasa atau mengampuni orang? Jawab pertanyaannya. Mana lebih mudah, doa puasa atau mengampuni orang? Wah, ini semua kalau begitu. Maka itu rajin doa puasa belum tentu egonya bisa ditaklukkan. Tapi kalau kita sudah bisa menaklukkan ego kita, maka mengampuni itu gampang sekali. Amin. Gampang sekali. Jadi Tuhan dan Roh Kudus selalu bisa bekerja terhadap saudara dan saya yang sudah bisa menaklukkan aku mau. Kalau kita bisa menaklukkan kemauan kita, percayalah kemenangan ada di pihak kita. Jadi mulai hari ini sadari betul-betul bahwa musuh terbesar kita bukan setan yang di sono, yang di pohon itu, yang di situ, bukan. Di mana musuh terbesar kita? Di dalam diri sendiri. Contoh lagi. Orang tersinggung itu mudah atau susah? Ayo. Tersinggung itu gampang atau susah? Gampang sekali. Ya, ada orang matanya kelilipan melihat kita kedip-kedip, kita bisa tersinggung. Ngapain kamu melihat kita? GR betul. Loh, bisa nggak itu terjadi? Gitu. Padahal nggak urusan dengan kita, dia sendiri. Ada orang sedang ngomong dengan diri sendiri, kan mulutnya goyang-goyang. Ada yang tersinggung juga. Kamu ngomongin apa? Loh. Betul? Maka itu jaga ego kita. Taklukkan. Kuasai. Sekarang percaya kalau semua kita manusia di dunia ini bisa menaklukkan ego itu, nggak ada perang. Suami istri pasti aman. Kok nggak amin? Betul, suami istri pasti aman. Nggak ada tuntutan. Saudara, kata menuntut, bahasa Belandanya apa menuntut? Eisen. Itu jahat sekali. Setuju saya bilang, menuntut Eisen itu jahat. Dan orang yang egonya tinggi selalu punya tuntutan yang tinggi juga. Nah, belajar begini. Sebelum kita bisa menuntut seseorang untuk melakukan ini atau untuk melakukan itu, seharusnya kita berani nuntut diri kita dulu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saudara dan saya berani dan bisa menuntut diri sendiri, maka kita nggak akan pernah nuntut orang lain untuk melakukan yang kita ingin. Kenapa? Yang sudah bisa melakukan sendiri kok. Loh, betul tidak? Sudah bisa melakukan sendiri. Lah ngapain nuntut orang lain? Suami istri yang sering ribut, ada enggak? Tanya kok, ada enggak suami istri sering ribut? Diskusi. Nah, itu cari alasan itu diskusi. Betul, setuju, cari alasan itu diskusi. Saudara,
Kalau suami, ya saya turunkan nilainya, nggak nuntut minta istrinya untuk ngerjakan sesuatu, tapi nggak bisa. Atau si istri nuntut suami atau minta suami ngerjakan sesuatu, tapi nggak bisa. Jangan marah. Kok nggak ada yang ngamen? Coba kerjakan sendiri dulu. Ngerti ya maksud saya? Misalnya, ini di Belanda bukan di Indonesia. Jadi nggak ada pembantu toh, nggak ada pembantu. Dari sore sampai malam, ada pesta di rumah. Biasanya rumah berantakan nggak? Kalau ada pesta ya. Nah, bayangkan kalau suami nuntut istri harus rapi cepat rumah ini. Atau si suami nuntut, kebalikan saya ngomong apa ini? Atau sebaliknya nuntut, harus rapi. Bisa jadi masalah nggak? Bisa jadi masalah nggak seperti itu? Nah, jadi begini caranya. Lakukan dua hal. Kerjakan bareng-bareng. Setuju? Tapi kalau nggak mau yang satu, dan yang satu pengen rumahnya cepat bersih, tapi capek, ya jangan marah, tinggal tidur aja, besok diberesin. Gampang toh kalau begitu? Jadi nggak ada tuntutan. Maka tidur pun jadi enak, nggak gerget sampai tidur. Jadi dibuat gampang semua begitu. Jadi ngerti sekarang bahwa setan tidak bisa bekerja dalam hidup orang yang bisa menaklukkan egonya. Selalu berkata begini, sudah. Gimana? Loh, berkata apa? Ya sudah. Bahasa Belandanya apa ya? Lamar. Ya sudah, ya toh lamar. Ayo kita ngomong-ngomong dulu, walaupun rumahnya kotor berantakan, orang-orang baru pulang, ya sudah. Ya toh, duduk minum kopi, cerita-cerita. Dari tamunya bagaimana, ada yang lucu-lucu, ada yang jengkelkan, ya sudahlah semuanya cerita saja. Enak nggak kalau suami istri seperti itu? Latmar, ya sudah. Ada besok. Oh, spans ya, asamannya. Keren ya kalau begitu ya saudara. Jadi nggak ada masalah. Maka itu kalimat penting di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu di kalimat ini. Jadilah kehendakmu. Itu kalimat penting. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus akan berarti apa-apa kalau kalimat ini dihilangkan. Karena apa? Kalau tidak jadi kehendak Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan yang terjadi, pasti kehendak kita. Nah, kalau kehendak kita, bayangkan 5 orang berdoa. Nah, jadi ada berapa kehendak yang dituruti 5, dan belum tentu setiap kita punya satu kehendak. Model kita begini, kira-kira paling dikit kita punya berapa keinginan? Ayo sebut, paling dikit aja kita punya berapa keinginan yang namanya manusia? Banyak. Bayangkan, mau jadi apa ini 5 orang? Cakar-cakaran. Karena nuntut. Wih, ngeri sekali. Maka itu mulai hari ini ingat saudara, bahwa kita itu nggak pernah sendirian. Ada si ego yang kurang ajar ini. Awasi dia terus. Setuju?
Kalau saudara dan saya selalu mengawasi si ego, hidup ini luar biasa. Ngerti ya? Karena ini pusatnya kejahatan di situ. Lihat ayat ini. Amsal 4:23. Mengapa yang Papa minta kepada kita cuma 1, bukan 5, 3, 1? Apa yang dia minta? Amsal 4:23. Karena kenapa? Perhatikan hatimu. Karena ego itu bukan di otak, bukan di perut, tapi di hati. Aku, tahtanya aku, itu di hati. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Apa lawan katanya kehidupan? Nah, kalau ego tidak kita kontrol, maka kematian yang keluar dari sini. Hati yang jahat, mulutnya pasti jahat. Betul atau salah? Hati yang jahat, mulutnya pasti jahat. Hati yang kotor, mulutnya pasti kotor. Jadi kalau hati kotor, jangan minum sabun. Percuma, gak akan bersih. Bahasa Belandanya. 1, 2, 3. Hoven but the one is what? That I said or strong and slave. Nah, setan paling suka mengotori hati. Dengan kalimat ini, setan paling suka mengotori hati. Sebab mereka itu kematian. Hati yang gampang dikotori, pasti kematian yang keluar. Jadi Papa nggak minta yang lain-lain untuk kita jaga. Cuma 1 hati ini. Awasi dia. Awasi. Kalau saudara dan saya bisa jaga, ngawasi, ya, selalu perhatikan ini mau kemana, ini mau kemana. Apa ya? Mengalihkan perhatian. Bahasa Jawa, saudara ngelimpe. Apa itu? Mengalihkan perhatian. Bahasa Belandanya itu apa? Ayo, mengalihkan perhatian. Apply. Saudara, 1 detik nyetir mobil melek, apply. Bahaya. 1 detik loh. Maka itu dilarang pakai HP, ada gangguan tak? Main HP lagi nyetir, bahaya itu. Betul tidak? 1 detik meleng aja. Wah, sudah bisa mencelakakan bukan cuma diri sendiri loh. Orang yang pun bisa kena. Nah, si setan itu selalu ngelimpe tadi ini, alihkan perhatian kita. Lu betul atau tidak? Supaya nggak fokus. Wih, ngeri sekali. Coba lihat Lukas 4 ayat 13. Ini loh si setan itu, kurang ajar betul. Kepada Tuhan Yesus saja dia berani seperti ini. Apalagi kepada kita. Baca 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus dan bayangkan mencari waktu yang baik. Untuk apa? Dicobai lagi. Karena harus hati-hati loh dengan mereka itu. Kepada Tuhan Yesus mereka berani ngelimpe, mencari waktu yang baik untuk dijatuhkan lagi.
apalagi kita. Ngeri sekali. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya mulai hari ini mengambil keputusan, awasi si ego, taklukkan si aku. Selalu berani berkata, bukan kehendakku Bapa, biar kehendakmu yang jadi. Maka setan tidak akan bisa menggoda kita lagi. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Masih ingat Yusuf di Mesir? Pertama dia dilempar ke sumur. Hatinya dia jaga. Harusnya dia marah nggak pada 10 kakaknya yang melempar ke sumur itu? 10 loh. Kan Yusuf nomor 11. Bayangkan adik nomor 11 dikeroyok 10 kakak. Gepeng, tahu kata gepeng gitu ya. Aduh, sudah. Tapi Yusuf nggak sakit hati loh. Sampai berapa puluh tahun kemudian, ketika pertama kali Yusuf ngaku kalau aku ini adikmu, dia ngampuni. Atau dia dijebak, difitnah oleh istri Potifar. Ngeri nggak fitnahannya? Masuk penjara. Dia diadili dengan tidak adil. Harusnya Yusuf maki-maki nggak kepada istri Potifar? Seharusnya saja maki-maki nggak, ngutuki juga. Tapi Yusuf tidak. Dia jaga hatinya. Maka itu di perjanjian lama hanya ada 2 pribadi, 2 orang yang sampai mati mereka nggak punya catatan dosa. Salah satu adalah Yusuf. Kenapa bro? Keren. Saya ulangi. Di perjanjian lama hanya ada 2 pribadi, 2 saudara kita yang sampai hari mati mereka nggak punya catatan dosa. Salah satunya Yusuf. Saya belajar berturut tentang Yusuf. Kok bisa? Maka itu akhirnya setelah sekian kali setan coba jatuhkan Yusuf dan Yusuf gak jatuh-jatuh, maka suatu hari setan ngomong begini, Sob, mulai sekarang sesuka-sukamu, senjata aku sudah habis. Keren gak? Terjemahkan itu. Jam, terjemahkan Raul. Lupa lagi kan. Karena maka itu setan nggak bisa goda Yusuf lagi. Anita bisa nggak terjemahnya dari itu? So, mulai sekarang sesuka-sukamu dah, senjata gua sudah habis. Karena Yusuf nggak mempan. Maka itu saya tadi berani berkata, begitu setan tahu saudara dan saya tidak punya ego lagi, maksud bukan tidak punya, bisa menaklukkan ego, maka setan nggak berani apa-apa. Percuma. Seneng nggak kalau sesekali buat setan jengkel? Kok nggak amin? Seneng nggak sesekali kita buat setan jengkel? Ya toh, kalau pun jangan sesekali, sering-sering. Sebab mereka sering buat kita jengkel masalahnya. Dan kita harus balas dong. Enak saja lu gitu. Itu caranya tadi, taklukkan aku. Mau latihan? Loh, kita ya kok. Mau di-train, mau dilatih? Ya. Mulai detik ini ada orang yang dikirim tuh suka nyinggung kita. Ya kok jadi diem? Nanti saya bilang mau dilatih, itu latihannya. Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba kita dibentak-bentak, dimarah-marah. Senyum saja. Ya. Ngomong baik-baik. Mungkin ibu bapak salah orang kali. Amin. Gitu kan saja, mungkin salah orang. Mungkin ada orang yang mirip dengan saya. Coba periksa lagi.
Kira-kira kalau orangnya sadar, ya gimana sikapnya? Malu sendiri. Ya ampun, salah aku. Daripada kita ikut bereaksi, sudah perang nanti jadi. Maka itu sungguh saudara, kalau kita bisa menaklukkan ego kita, hidup ini luar biasa. Amin. Bahagia. Sebab kita tidak akan jadi orang seperti tahu Jepang. Tahu Jepang? Halus sekali itu. Tofu, ya. Belum disendok sudah pecah sendiri. Karena terlalu halus tahunya. Jangan seperti itu. Nah, kalau setan tahu saudara dan saya tidak jaga hati, tidak ngawasi dia, si ego, si aku ini, maka yakinkan diri, kita akan jadi kelantennya setan. Aduh, gak enak. Kelanten tahu? Langganan jadi membernya setan itu. Ya karena apa? Mereka tahu bahwa orang-orang ini gampang dipakai, gampang tersinggung, gampang disakiti, gampang dibuat kecewa. Ya rugi sendiri kalau hidup seperti itu. Maka itu inilah satu-satunya cara kita mengalahkan setan. Taklukkan si aku ini. Kalau aku kita bisa injak di kaki kita, maka aku nggak akan ada di atas kepala kita. Betul? Bayangkan terjadi apa itu kalau aku ada di kepala kita, maka dia ngatur kita, dia nyetir kita. Jadi mulai hari ini semua kita harus jadi orang-orang pintar, orang-orang hebat. Setuju? Taklukkan si aku. Tolong sadari yang rajin tersinggung itu. Ada nggak orang rajin tersinggung? Loh, saya tanya kok, ada orang rajin tersinggung? Aduh, rajin doa masih lumayan, rajin tersinggung lagi. Hati-hati. Nah, siapa pernah doa gitu? Tuhan, aku sudah capek. Tuhan, marah-marah terus aku capek. Aku minta sabar loh Tuhan, aku minta sabar. Tolong Tuhan supaya aku sabar. Aku minta sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Jangan harap begitu suara amin terus tik. Enggak. Setuju? Bagaimana jawaban Tuhan? Ayo, bagaimana jawaban Tuhan kalau saudara kita doa minta sabar? Dikirim orang-orang yang jengkelin ini. Nah, begitu datang orang jengkelin senyum. Kok gak amin? Karena kita perlu dia. Betul, kita perlu dia. Nah, orang yang suka jengkel ini jangan diusir, ajak makan sering-sering. Kenapa harus baik? Loh, betul nggak? Itu caranya kita menang. Supaya si ego ini diam itu. Kenapa? Setuju? Ya memang itu caranya Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menyempurnakan kita. Supaya dari hari ke hari karakter Tuhan Yesus nyata di hidup kita. Kan itu tujuan Tuhan memanggil kita, menjadikan kita anak-anaknya, murid-muridnya, supaya karakter Yesus nyata di hidup kita. Haleluya. Ayat terakhir 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Ini gak enak semua ini ayat. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Mana kong?
ganti yang barulah. Ayo kita urunan beli komputer yang baru ini. Ya, toh. Dan supaya, ini Paulus ngomong, baca 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu ini loh, seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Siap? Loh kok diam? Siap? Menggocok bahasa Belandanya apa? Endor engel des Satans. Oh yang tahu itu ya. Ngeri. Enak enggak? Enggak enak. Tapi perlu tidak? Nah itu bedanya. Semua obat pahit, permen yang manis. Betul? Ayat 8. Kenapa Tante Song? Tentang hal itu, bayangkan saudara. Kurang apa Paulus? Sudah berapa kali dia berdoa? 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Terus ayat 9. Tetapi jawab Tuhan, nah ini loh. Mau dijawab Tuhan seperti ini? Loh, saya tanya, mau dijawab Tuhan seperti ini? Apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Stop dulu. Men genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich is ten vol in zwakheid. Kuasa Tuhan itu penuh ketika kita lemah. Hebatnya, maka itu Paulus jawab, sebab itu, baca. Sebab itu terlebih suka aku makan gratis di restoran. Lebih suka apa dia? Ayo jawab, lebih suka apa? Bermegah atas kelemahanku. Amin. Aduh, ini luar biasa. Apa nih dahsyat? Saudara, ini loh hidup yang benar sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin, dan anak-anak Tuhan. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Aku suka, saudara. Ayat 10. Karena itu senang dan rela jalan-jalan, vakansi terus gitu. Senang dan rela, ayo senang dan rela dalam kelemahan. Daarom heb ik in apa baca? Welbehagen in zwakheden. Smart Eden. Terus noden. Terus van. Waduh, gak enak semua ini. Terus terwille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik haleluya. Amin. Justru di situ kuasa Tuhan nyata. Suka, senang, rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ayat 11. Malam ini kita dikuatkan di rumah, minta maaf. Ada 2 macam bakwan jagung hari ini. Satu buatan Tanti, satu buatan Justina. Oke. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Ini enggak perlu maaf ya, cukup sampai ayat yang ke 10 tadi. Siap? Loh? Siap? Siap apa yuk? Siap disinggung, siap jaga hati, siap dituduh, siap difitnah, siap disalahkan, siap dijengkelin. Betul?
Siap diapain? Siap menginjak aku. Iya, siap aku diinjak. Oh, haleluya. Lena siap ya. Indah, saudara, hidup seperti itu indah sekali. Coba lihat kiri kanan. Siap nggak sih pacarnya? Coba lihat kiri kanan. Siap. Wah, ini luar biasa. Oke? Betul? Ayo musik maju. Siap ya? Ikuti kemauan Tuhan, bukan kemauan diri sendiri. Ingat, kita nggak pernah sendiri karena ada si aku dalam hidup ini yang kita harus taklukkan. Tuhan memberkati kita semua, saudara orang-orang hebat. Tepuk tangan buat diri sendiri dong, yang di rumah juga ya. Luar biasa Tuhan kita.